Gaji pertama yang saya terima dari YouTube itu sekitar segini. Hai, balik lagi dengan saya Wadi Wahab. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu kepada teman-teman yang udah support channel ini. Karena per video ini dibuat, subscribers channel saya ini udah mencapai 6.400 subscriber. Mungkin itu bukan angka yang besar jika dibandingkan dengan channel-channel lain, tapi sampai pada tahap ini aja saya udah bersyukur banget. Nah, maka dari itu saya mau berbagi pengalaman kepada teman-teman semua selama saya berkecimpung di dunia YouTube. Pengalaman yang pengen saya share yaitu berapa sih penghasilan buat youtuber pemula seperti saya. Nah, saya mau ngebahas berapa penghasilan yang saya terima dari YouTube dari pertama kali gajian sampai dengan sekarang. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update informasi terbaru lainnya dari channel ini. Sebelum saya bahas berapa penghasilan yang saya terima dari YouTube, saya mau cerita dulu bagaimana proses saya menjalani kegiatan sebagai content creator atau dibilang YouTuber pemula lah, YouTuber tapi pemula gitu. Nah, saya rasa ini tuh berguna banget buat teman-teman yang baru mau memulai atau sedang memulai berkarir di dunia YouTube. Ini informasi buat teman-teman yang awam banget. Soalnya yang banyak yang nanya ke saya, bikin channel YouTube gimana ya? Bikin channel YouTube gimana ya? Itu gampang banget. Sebenarnya teman-teman perlu punya Gmail, terus bikin akun YouTube, karena bikin akun YouTube tanpa Gmail itu nggak bisa. Yang ketiga yaitu bikin Google AdSense. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Bikin YouTube, tinggal masuk ke YouTube-nya, teman-teman buat akun, bikin Google AdSense, teman-teman bikin akunnya. Udah sesimpel itu. Tapi yang nggak simple itu adalah prosesnya. Karena banyak orang yang udah memulai tapi di tengah perjalanan berhenti dengan alasan jenuh, capek, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan saya ceritakan bagaimana proses-proses itu terjadi di channel saya. Channel saya ini tuh dibuat pada tahun 2013 dan video yang pertama kali diupload di channel YouTube saya itu adalah ya sebatas video dokumentasi yang dimana tujuannya itu untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan tanpa terpikir untuk dijadikan sumber penghasilan. Pada awal tahun 2019 saya mulai serius untuk membuat konten dan menguploadnya di YouTube. Karena ada dua syarat yang menurut saya berat, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, maka untuk mengejar itu saya terus upload video di YouTube dan 1000 subscriber saya dapatkan di tanggal 2 Januari 2020, 1 tahun setelah saya memutuskan untuk serius di dunia YouTube. Dan pada saat itu sudah ada sekitar 20 video yang sudah saya upload. Tapi bermodalkan 20 video dengan penonton yang sedikit, itu tidak cukup untuk menembus syarat yang berikutnya, yaitu 4000 jam tayang. Nah, 4000 jam tayang itu didapat pada tanggal 29 Oktober 2020 atau sekitar 8 bulan setelah mendapatkan 1000 subscriber. Kalau diakumulasiin lagi itu sekitar 1 tahun 8 bulan setelah saya memutuskan untuk serius di dunia YouTube. Sekitar kurang dari 2 tahun itu adalah proses saya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, setelah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, selanjutnya saya mengajukan monetisasi. Dan untuk pengajuan monetisasi, alhamdulillah nggak nyampe 2 hari saya udah disetujui monetisasinya. Dan pada saat itu saya udah bisa langsung memonetize seluruh video yang udah saya upload. Pada saat saya disetujui monetisasi itu sudah ada 55 video yang sudah saya upload. Setelah monetisasi disetujui oleh pihak YouTube, ada beberapa proses yang harus saya lalui lagi. Pertama, verifikasi identitas di Google AdSense. Kita harus mengupload identitas kita termasuk KTP, NPWP, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah verifikasi alamat. Nah, untuk verifikasi alamat ini penting banget karena Google memverifikasi alamat kita dengan cara mengirimkan surat yang berisikan PIN ke alamat yang kita tulis di Google AdSense. Ini adalah proses yang paling panjang karena menunggu surat yang dikirimkan oleh kantor Google dari Malaysia ke Indonesia itu bisa memakan waktu sebulan nyampe 3 bulan. Nah, suratnya itu seperti ini. Nah, di sini itu berisikan PIN 6 angka yang harus kita isi ke Google AdSense. Nah, setelah itu adalah verifikasi nomor rekening. Ini yang paling penting karena pendapatan atau penghasilan yang kita terima itu kan dikirim ke rekening yang kita daftarkan. Untuk pengajuan verifikasi nomor rekening,
Ada syarat lagi yang harus kita tempuh, yaitu pendapatan kita harus $10 dulu baru kita mengajukan verifikasi nomor rekening. Setelah mendapatkan $10, dari pihak Google itu mentransfer sebanyak 3 digit angka ke nomor rekening kita. Nah, 3 digit angka tadi teman-teman masukkan sebagai proses verifikasi di Google AdSense. Nah, setelah teman-teman mengisi identitas, memverifikasi alamat, memverifikasi nomor rekening, maka di situ teman-teman udah bisa mencairkan penghasilan teman-teman dari YouTube. Nah, itu adalah proses saya ketika saya pertama kali serius di dunia YouTube nyampai dengan saat ini. Jadi kesimpulan dari pengalaman saya itu, saya mendapatkan 1000 subscriber selama 1 tahun setelah konten pertama dibuat, dan mendapatkan 4000 jam tayang setelah 1 tahun 8 bulan sejak pertama kali membuat konten. Nah, selanjutnya adalah berapa sih penghasilan saya dari YouTube? Nah, penghasilan saya dari YouTube itu terhitung sejak pertama kali saya dimonetisasi, bukan pertama kali saya upload video. Jadi kurang lebih 2 tahun ke belakang itu saya tidak mendapatkan sepeser pun dari YouTube, tapi penghasilan saya dihitung setelah proses monetisasi disetujui. Berapa sih gaji pertama yang saya dapat dari YouTube? Gaji pertama yang saya terima dari YouTube itu sekitar segini. 2 juta, bukan. 200.000, bukan. Tapi 23.075 rupiah. Saya kan dimonetisasi itu tanggal 29 Oktober. Jadi untuk bulan Oktober dihitungnya 29, 30, 31. 3 hari itu cuma mendapatkan sekitar kurang lebih $2. Jika dikerupiahkan itu menjadi 23.075 rupiah. Apakah pendapatan segitu udah bisa saya ambil? Belum, karena proses transfer dari Google AdSense ke rekening kita itu ada batas minimalnya, yaitu harus mencapai $100 atau 1.300.000. Kalau misalkan gaji teman-teman lebih dari 1.300.000 baru bisa ditransfer ke rekening kita. Nah, itu adalah gaji pertama saya di bulan Oktober. Dan pada saat itu subscriber saya itu sekitar 1.200 subscriber. Bulan berikutnya subscriber saya meningkat dari 1.200 menjadi 1.600 subscriber, dan penghasilan yang saya terima dari YouTube adalah 654.227 rupiah, ya sekitar 650 ribuan. Dan bulan berikutnya subscriber saya naik drastis dari 1.600 menjadi 2.300, dan penghasilannya itu sekitar 920. Jadi kalau diakumulasi dalam 3 bulan tersebut saya udah mendapatkan uang sebanyak 1.597.000 atau 1.600.000 kurang lah. Dan pada bulan tersebut saya udah bisa gajian. Jadi harus nunggu 3 bulan dulu baru saya udah bisa gajian gitu, maksudnya udah si Google AdSense mentransfer ke rekening kita. Pada Januari 2021 subscriber saya naik jadi 3.000 dengan gaji 1.359.000 sekian. Di bulan berikutnya naik lagi subscribernya dengan penghasilan yang malah turun dari penghasilan 1.300.000-an menjadi 1.100.000-an. Di bulan berikutnya subscriber terus naik dan untuk penghasilannya itu malah semakin turun. Nah, perlu teman-teman tahu kalau jumlah subscriber itu tidak berpengaruh kepada penghasilan. Yang berpengaruh kepada penghasilan yang teman-teman dapat itu adalah views atau penayangan atau penontonnya ada berapa, bukan subscribernya ada berapa. Nah, selanjutnya kira-kira berapa gaji yang saya dapat dari pertama kali gajian sampai dengan sekarang. Kalau dihitung dari pertama kali gajian sampai dengan saat ini itu sudah berjalan 18 bulan, dan ini adalah rincian dari pendapatan yang saya terima tiap bulannya. Dan kalau diakumulasikan dari gaji yang sudah saya terima adalah sekitar 10.493.288. Nah, itu akumulasi penghasilan yang sudah saya terima atau yang sudah pihak Google AdSense transfer ke rekening saya. Ya, berarti kalau dirata-ratakan penghasilan saya per bulannya itu adalah sekitar kurang lebih 600.000 per bulan. Ya, kecil dong. Ya, kalau masalah besar kecil itu kan relatif ya. Itu bergantung apa yang kita dapat itu dibandingkan dengan aset yang udah kita keluarkan. Tapi sampai saat ini saya bersyukur banget dari apa yang saya dapat dari YouTube. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang baru mulai di dunia YouTube, tetap semangat, jangan menyerah, sabar. Karena yang selama ini saya rasain, yaitu kuncinya. Yang namanya putus asa di tengah jalan itu pasti dirasain sama semua orang gitu. Aduh, belum nyampe 1.000 subscriber, aduh belum nyampe 4.000 jam tayang. Nanti juga ada tipping pointnya, ada momen dimana video Anda ditonton oleh banyak orang, dan disitulah subscriber meningkat. Buat teman-teman yang punya pengalaman yang berbeda dan mau berbagi pengalamannya, silahkan tulis di kolom komentar.
Siapa tahu banyak orang-orang yang terinspirasi oleh pengalaman dari proses yang teman-teman lalui. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye.